Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pertemuan kali ini, Ibu akan membahas getaran dan gelombang untuk fisika SMA kelas 11 di semester genap. Video ini merupakan kelanjutan yang akan membahas materi tentang gelombang stasioner. Nah, apa itu gelombang stasioner? Gelombang stasioner terbentuk dari superposisi dua gelombang. Superposisi gelombang adalah perpaduan dua gelombang atau lebih yang memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama, tetapi arah rambatnya berlawanan, sehingga membentuk gelombang baru. Nah, jenis gelombang stasioner dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gelombang stasioner ujung terikat atau tetap, dan yang kedua adalah gelombang stasioner ujung bebas. Yang pertama akan Ibu bahas yaitu gelombang stasioner ujung tetap. Gelombang stasioner terdiri dari dua gelombang, yaitu gelombang datang dan gelombang pantul. Untuk mempermudah kalian dalam memahami gelombang ini, silakan tonton animasi berikut ini. Pada gelombang stasioner ujung tetap, maka ujungnya seolah-olah terikat, sehingga pada gelombang datang dan gelombang pantul bertemu di satu titik pada ujung gelombangnya. Kalian bisa perhatikan gelombang datang itu diberi garis berwarna biru, kemudian untuk gelombang pantul itu garis putus-putus berwarna hijau. Untuk gelombang datang, kalian perhatikan lebih detail. Nah, untuk gelombang datang, pergerakannya dimulai dengan arah ke atas, sehingga amplitudonya bernilai positif. Dan arah pergerakan rambatnya merambat ke arah kanan, sehingga pada persamaan Kx min omega T nanti tandanya bernilai negatif karena pergerakannya ke kanan. Nah, kalian bisa perhatikan untuk gelombang pantulnya. Baik, untuk gelombang pantulnya arah pergerakannya ke kiri. Maka nanti pada persamaan Kx min omega T-nya bernilai positif karena arah pergerakannya ke kiri. Ibu akan kembali ke persamaan tadi. Gelombang datang persamaannya menjadi Y1 sama dengan A sin Kx dikurang omega T. A-nya bernilai positif karena tadi amplitudonya dimulai dengan arah ke atas sehingga bernilai positif. Karena arah pergerakan rambatannya ke kanan untuk gelombang datang sehingga di sini Kx min omega T-nya bernilai negatif. Sedangkan yang kedua untuk gelombang pantul diperoleh persamaannya Y2 sama dengan A sin Kx plus omega T. Di mana gelombang pantul arah merambatnya ke kiri maka Kx omega T-nya bernilai positif. Maka persamaan untuk gelombang stasioner ujung tetap, yaitu perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul diperoleh persamaannya Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Di sini 2A sin Kx merupakan amplitudo stasionernya. Kemudian, dalam gelombang stasioner ujung tetap ada yang disebut dengan letak simpul dan juga letak perut. Nah, letak simpul adalah pertemuan antara gelombang datang dan gelombang pantul. Pertemuan yang pertama terletak di sini, ini disebut dengan simpul yang pertama atau disingkat dengan S1. Nah, pertemuan yang kedua ini disebut dengan simpul kedua atau disingkat dengan S2. Yang berikutnya S3 yaitu simpul yang ketiga dan seterusnya, ya. Ada juga yang disebut dengan letak perut. Letak perut adalah bukit yang terbentuk dari perpaduan gelombang datang dan gelombang pantul.
Nah, di sini bukit yang pertama atau disebut dengan perut yang pertama disingkat dengan P1, perut yang kedua P2, perut yang ketiga P3, dan seterusnya. Sehingga kalau kita rumuskan letak simpul dirumuskan dengan S sama dengan N dikurang 1 dibagi 2 dikali lambda. Lambdanya ini adalah panjang gelombang. Nah, N-nya tergantung letak simpulnya. Jika letak simpul yang pertama, maka N-nya N1. Simpul yang kedua, N-nya 2. Simpul yang ketiga, N-nya 3, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk letak perut dirumuskan dengan P sama dengan 2N dikurang 1 dibagi 4 dikali panjang gelombang. N-nya sama, jika perut pertama, maka N-nya 1, perut yang kedua N-nya 2, dan seterusnya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan gelombang stasioner ujung bebas. Sama, di mana gelombang stasioner ini terdiri dari 2 gelombang, yaitu gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, silakan kalian tonton animasi berikut ini. Pada gelombang stasioner ujung bebas, karena ujungnya bebas, maka tidak ada pertemuan antara gelombang datang dan gelombang pantul di ujung gelombangnya. Sehingga gambarnya berbeda dengan ujung terikat tadi. Kemudian gelombang datangnya sama ditandai dengan garis berwarna biru dan gelombang pantulnya ditandai dengan garis berwarna hijau. Ibu ulangi untuk animasi gelombang datang. Nah, gelombang datang dimulai dengan pergerakannya ke atas, maka nanti amplitudenya bernilai positif. Kemudian karena arah merambatnya ke kanan, Kx min omega t-nya bernilai negatif. Kemudian untuk gelombang pantulnya, pergerakannya dari bawah, maka nanti amplitudenya bernilai negatif dan arah rambatnya ke kiri. Maka persamaan Kx min omega t-nya nanti bernilai positif. Ibu akan kembali ke persamaannya. Sehingga diperoleh untuk persamaan gelombang datang Y1 sama dengan A sin Kx min omega t. A-nya bernilai positif, tadi sudah Ibu jelaskan karena pergerakannya ke atas, kemudian arah rambatnya ke kanan, maka Kx omega t-nya bernilai negatif. Kemudian untuk gelombang pantulnya diperoleh persamaan Y2 sama dengan min A sin Kx plus omega T. Kenapa negatif? Karena tadi gelombangnya dimulai dari bawah, maka amplitudenya bernilai negatif. Kemudian Kx plus omega T, kenapa bernilai positif? Karena arah rambatnya ke kiri. Setelah digabungkan persamaan gelombang datang dan gelombang pantul, persamaan untuk gelombang stasioner ujung bebas diperoleh Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T, di mana 2A cos Kx merupakan amplitude stasioner untuk ujung bebas. Nah, sama dengan yang ujung tetap tadi, gelombang stasioner ujung bebas juga memiliki letak simpul dan juga letak perut. Pada gelombang stasioner ujung bebas, ujungnya dimulai dari perut terlebih dahulu. Maka ini adalah perut 1, kemudian pertemuannya disebut dengan simpul 1, kemudian ketemu dengan bukit atau perut, ini perut yang kedua, ketemu dengan simpul lagi, yaitu pertemuan antara gelombang datang dan gelombang pantul. Ini disebut dengan simpul kedua atau S2, dan seterusnya. Rumusnya berbanding terbalik dengan yang ujung tetap tadi ya. Kalau letak simpul sekarang, rumusnya 2N dikurang 1 dibagi 4 dikali panjang gelombang. Sedangkan letak perutnya P sama dengan N dikurang 1 dibagi 2 dikali panjang gelombang. Ayo berlatih.
Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan contoh soal berikut ini. Dua gelombang sinus berjalan dalam arah berlawanan. Keduanya berinterferensi menghasilkan suatu gelombang stasioner yang dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 6 sin 0,25 px cos 20 pt dengan X dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan yang A, amplitudo gelombang stasioner jika X-nya sama dengan 2 meter. B, panjang gelombang, yang C, frekuensi, D-nya cepat rambat gelombang, dan yang E, letak simpul kedua dan perut ketiga. Baik, Ibu akan jelaskan satu persatu pertanyaan dari contoh soal ini. Ibu tuliskan diketahuinya. Diketahui kita memiliki persamaan Y sama dengan 6 sin 0,25 px cos 20 pt. Jika Ibu uraikan rumus gelombang stasioner, yang depan itu pasti dengan 2A, 2 dikali amplitudo. Kemudian di sini ada sin. Di sini ada X. X itu pasti berpasangan dengan K. Jadi rumusnya menjadi KX. Di sini ada cos. Di sini ada T. T itu selalu berpasangan dengan omega. Jadi di sini pasti persamaannya omega T. Nah, kalian bisa kembali ke slide sebelumnya, di mana tadi untuk persamaan 2A sin KX cos omega T, ini adalah persamaan untuk gelombang stasioner ujung tetap. Kita jawab untuk yang bagian A, amplitudo gelombang stasionernya. Amplitudo itu dilambangkan dengan A, karena gelombang stasioner maka Ibu singkat dengan AS, sama dengan amplitudo gelombang stasionernya, rumusnya yang diambil bagian depan, 2A sin KX. Ibu tulis kembali di sini. Sama dengan, nah, maka 2A ini merupakan hasilnya 6. Jadi Ibu tulis di sini 2A-nya adalah 6 sin KX-nya Ibu ambil, di sini pasangan dengan X adalah 0,25 pi. Jadi Ibu tulis 0,25 pi X, di mana X-nya di sini disuruh masukkan 2 meter. Jadi 6 sin 0,25. Ingat pi-nya itu bernilai 180 derajat. X-nya itu bernilai tadi 2 meter. Sama dengan 6 sin 0,25. Ibu bisa uraikan menjadi 25 per 100 untuk mempermudah, dikali 180 derajat dikali 2. Atau kalau kita mau perkecil, sama-sama dibagi 25 itu 1, 100 dibagi 25 4. 4 bisa diperkecil dengan 2, di sini 1, 4 dibagi 2, 2. 180 dibagi 2 juga masih bisa, jadi 90 derajat. Nah, jadi hasilnya 6 sin 90 derajat. Sin 90 itu nilainya adalah 1. Jadi 6 dikali 1 adalah 6 meter. Jadi amplitudo gelombang stasionernya bernilai 6 meter. Baik, Ibu akan lanjut ke bagian B. Yang ditanya adalah panjang gelombangnya atau lambda. Lambdanya berapa?
Nah, lambda itu jika kalian tonton video ibu sebelumnya, lambda itu diperoleh dari persamaan K. Jadi jika ibu tuliskan di sini rumusnya Y sama dengan, ibu tuliskan kembali 2A sin KX, di mana 2A-nya itu adalah 6 sin 0,25 px. Ya. Nah, lambda didapat dari K. K-nya yang mana? Ini X-nya sudah sama, sin-nya sama, maka K-nya adalah 0,25 pi. Ibu tulis di sini K itu sama dengan 0,25 pi dengan satuan radian per meter. Nah, untuk mencari lambda itu persamaannya 2pi per K. Jadi ibu tuliskan 2pi dibagi 0,25 pi. Pi-nya coret-coret. 2 dibagi 0,25 atau ibu tulis 2 dibagi 0,2 itu sama juga 1/4. Jadi 2 dikali 4/1 atau 2 dikali 4 sama dengan hasilnya 8 meter. Selesai. Yang berikutnya ibu akan menjawab bagian C. Frekuensi dilambangkan dengan F. Kalian bisa tonton lagi video ibu sebelumnya. Untuk mendapatkan F itu berasal dari omega. Nah, di sini di persamaan ini cosnya sudah jelas, sama-sama cos. Kemudian T-nya juga sudah ada, maka omeganya adalah yang sebelum T, jadi 20 pi. Ini adalah omeganya. Ibu tulis omeganya sama dengan 20 pi radian per sekon. Nah, untuk mendapatkan F, rumusnya omega sama dengan 2 pi F. Omeganya tadi 20 pi, rumusnya 2 pi kali F. Pi-nya ruas kanan dan ruas kiri bisa coret-coret. Jadi F sama dengan 20 dibagi 2. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Satuannya Hertz. Selesai. Selanjutnya ibu akan langsung ke bagian D, cepat rambat. Cepat rambat itu dilambangkan dengan V, rumusnya lambda dikali F. Tadi lambdanya sudah kita peroleh 8, F-nya hasilnya 10, maka 8 dikali 10 itu hasilnya 80 meter per sekon. Selesai. Yang terakhir, ibu akan bahas bagian E, letak simpul kedua. Berarti bisa dituliskan S2. Rumusnya N dikurang 1 dibagi 2 dikali panjang gelombang. N-nya itu 2 dikurang 1. N-nya 2 karena ini simpul kedua ya. Dibagi 2 dikali tadi panjang gelombangnya 8. 2 dikurang 1, 1 dibagi 2 dikali 8. 8 bagi 2 itu 4. Jadi 1 dikali 4 hasilnya 4 meter. Kemudian untuk yang perut berarti perut yang ketiga. Rumusnya 2N dikurang 1 dibagi 4 dikali panjang gelombang.
2, N-nya itu 3 karena perut ketiga, dikurang 1 dibagi 4, panjang gelombangnya 8. 2 dikali 3, 6, dikurang 1 dibagi 4, dikali 8. 8 bagi 4, 2. 6 dikurang 1, 5, dikali 2, jadi hasilnya 10 meter. Selesai. Kalian bisa coba untuk dua soal berikut ini. Pertanyaan yang pertama, dua gelombang menjalar dengan persamaan simpangan Y1 sama dengan 0,02 sin 1/3 px dikurang 6 pt dan Y2-nya sama dengan min 0,02 sin 1/3 px dikurang 6 pt. Kalian perhatikan ya, di sini Y1 berarti ini gelombang datangnya dan Y2 ini gelombang pantulnya. Kalian bisa bandingkan mana yang persamaannya Y1-nya seperti ini dan Y2-nya seperti ini. Itu ada di ujung tetap atau di ujung bebas ya. Jika semua satuan gelombang tersebut dalam SI, tentukan A. persamaan gelombang stasioner, B. amplitudo gelombang stasioner jika X sama dengan 1 meter, C-nya panjang gelombang, D-nya cepat rambat gelombang, yang E-nya letak simpul ketiga dan perut kedua. Soal yang kedua, seutas tali sepanjang 125 cm yang ujungnya digetarkan sedang ujung lainnya dibiarkan bebas bergerak. Jika simpul ketiga berjarak 110 cm dari titik asal getaran, tentukan panjang gelombangnya. Sekian penjelasan dari Ibu untuk getaran dan gelombang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.